Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Anda dimanapun berada yang sedang menyaksikan podcast pertama kami, yaitu di Ngobat, Ngobrol Bareng Pekat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanian Aulia. Di sini saya sedang bersama para narasumber, yaitu perwakilan dari pengurus lembaga Pers Mahasiswa STI Tri Dharma Bandung, yaitu bersama Kang Charles sebagai pemimpin umum. Halo Kang Charles. Dan bersama Teh Delisna Yulianti, yaitu sebagai pemimpin perusahaan. Halo Teh Delisna. Sebelumnya kita di sini mau ngobrol-ngobrol santai nih Sobat Pekat. Ngomong-ngomong, Teh Delisna dari mana nih asalnya gitu? Aku dari Cililin. Kalian pasti baru denger ya, aku dari daerah Cililin. Bagaimana dengan Kang Charles nih? Dari mana nih Aku kira-kira? itu jauh dari luar kota. Tepatnya itu di Bogor, kota hujan. Ngomong-ngomong, di Bogor sekarang sedang trending apa nih? Trending musim hujan aja kalau di Bogor itu. Selalu beritanya itu mulu, hujan. Hujan. Iya. Kalau di Cililin tuh oleh-olehnya apa sih? Kayak misalkan dodol apa gitu? Kalau dari Cililin sih wajit ya yang paling terkenal. Oh, wajit. Kapan-kapan boleh tuh dikirim Boleh. wajit. Main aja ke sana. Pada makanan di sini ya. Iya betul. Oh iya, kali ini kan ngobrol santai gitu ya. Pasti ada makanan. Ya, itu tolong dong. Bah, Nah, kan pemirsa, sobat-sobat pekat belum tahu nih apa sih pekat itu gitu. Coba boleh sedikit dijelaskan pekat itu apa gitu. Pekat itu adalah sebuah lembaga pers mahasiswa di mana di LPM Pekat ini sebuah wartawan kampus yang berada di naungan universitas atau sekolah tinggi gitu. Dan LPM Pekat ini, kepanjangan dari Pekat ini penulis kreatif berkarya bersama Tridharma, di mana pendirinya itu yaitu dua pembina kita, yang satu ada Bapak Adia sama yang kedua ada Bu Mugi. Lalu kita tuh udah dua kepengurusan sampai yang sekarang itu kepengurusan aku, pengurusan kedua. Berarti kayak perintis gitu ya? Nah, perintis. Kami sebenarnya satu lagi kan anggota pengurus yaitu Seno, itu penggagas Pekat juga bareng aku. Tapi sekarang dia udah dengan kesibukannya masing-masing gitu ya. Jadi aku sendiri dan kawan-kawan yang lain gitu. Oke, mungkin di Pekat ini tuh kan banyak banget tuh program-programnya. Contohnya kayak apa aja sih program yang ada di Pekat gitu? Contohnya kan kayak ini gitu, program Pekat TV gitu. Nah, selain Pekat TV itu ada Pekat apa aja gitu? Banyak, mungkin dari pimpinan perusahaan ada program apa aja? Untuk proker aku gitu ya. Waktu itu kita ngadain kayak kaos gitu. Terus Oh, kayak apa ya disebutnya tuh? Pre-order. ya PO. Nah, itu pre-order kawas ya. Iya. Contohnya ini nih. Yang kalian Dan pakai. ini hasil kita. Oh, Nggak ada. ini tuh hasil dari pimpinan pimpinan perusahaan. Oke. Terus gimana? Untuk lebih jauh sih paling mau Mencari menggarap, iklan gitu ya. media partner juga. Iklan dulu waktu itu pernah buat di buletin edisi pertama. Apa tuh kira-kira tuh? Iklannya. Iya. Ya itu ada iklan dari susu, terus ada abon, Oh, Banyaknya dari luar kue, kampus ya, malahnya. makanan-makanan lah. Dan banyakkan juga yang masang iklan itu 5 iklan itu dari Cimahi. Iya Masuk benar. dari Cimahi, nggak ada yang dari Bandung gitu. Cimahi semua. salah satunya apa tuh kira-kira? Kayak abon sapi, terus foto prewed gitu. Juga ada kue juga ada buat lebaran tuh Nah, ada. gue nggak ada. Oke, kalau itu dari pihak pemimpin perusahaan gitu ya. Kalau yang selebihnya tuh ada apa lagi tuh? Sebenarnya kita ada program rutin tahunan yaitu open recruitment di setiap tahunnya. Lalu ada HUT Pekat juga. Lalu ada ada makrab juga yang bakal jadi program kerjanya. Lalu ada pembuatan kemeja. Lalu bakal ada nanti pertemuan rutin tiap minggu gitu, sama kunjung-kunjungan ke setiap LPM. Soalnya kan
Pekat masih baru ini menjaring dan bekerja sama LPM yang lain dulu gitu, bahwa Pekat ini ada gitu, Pekat ini produknya ternyata banyak gitu. Iya. Jadi Pekat juga harus ini gitu dikenal sama banyak orang gitu di luar sana. Oke. Bukan hanya di Lingkungan Bandung gitu ya. Oh, iya. Bandung, kita harus bisa keluar dari Bandung ini gitu ke nasional gitu. Nah, untuk Kang Charles sendiri nih, kan ini tadi disebutin ya harus ke kayak nasional kayak gitulah, keluar dari Bandung. Apakah pernah gitu keluar dari Bandung gitu kayak ke mana gitu? Oh, pernah. Waktu pas awal tahun 2022 ini kami berdua gitu ya sama anggota magang ke LPM di Jogja, yaitu LPM Arena dan LPM Poros. Itu kunjungan biasa aja sih, kunjungan main doang gitu. Tapi dari situ kami jadinya berjaring dan mendapatkan relasi yang sangat banyak di sana itu gitu. Soalnya target pertama Pekat itu yaitu targetnya memperkenalkan Pekat kepada seluruh Indonesia gitu. Jadi ke media luar gitu. Media luar. Oke. Ternyata Boleh sangat aku minum ya? boleh. Ada kopi, ada Minum ya? teh apa ini? Kota. Ternyata haus juga ya, saya juga haus. Ayo minum aja. Boleh minum ya ini. Saya minum dulu. Khususnya untuk Bapak Charles gitu ya. Siap. Sebagai pemimpin umum, Siap. kira-kira kesulitan apa aja sih saat menjabat sebagai pemimpin umum di lembaga pers mahasiswa ini gitu? Oke, boleh aku jawab ya? Iya, sekarang. Nah, yang pertama itu kesulitannya membimbing seluruh kepengurusan dari Sekum sampai ke jajarannya bawahnya. Dan anggota 21 yang sekarang semakin banyak, ya semakin capek aja pengurus untuk mengatur gitu ya. Semakin banyak semakin tanggung jawabnya gede gitu. Iya. Nah, mungkin itu aja kayak sebuah tugas juga yang kita harus nekanin terus ke anak-anak, kita chatin PC1 Iya, gitu kan. benar. Jadi waktu kita untuk anggota Pekat lah gitu, untuk Pekat komitmen kita itu. Baik. Seperti itu dari aku mah. Baik, kalau menurut Teh Delisna nih sebagai pemimpin perusahaan itu pandangannya gimana sama kesulitan apa aja gitu? Dari aku pribadi Iya. aku agak sulit kalau buat iniin waktu gitu ya. Kayak gimana tuh maksudnya? Membagi waktu Iya, gitu? membagi waktunya buat, kan di Pekat juga banyak kegiatan ya gitu. Jadi aku agak susah ngebagi waktunya. Oke. Sih sama mungkin kan beda-beda kesibukannya. Oh iya benar. Dari tiap pengurus kan kita beda kampus, terus beda jurusan juga. Beda Iya, rumah iya. juga jauh gitu ya. Jauh. Iya benar. Karena salah satu alasan itu jarak ya. Ya, itu sih paling Jarak banyak. mah gitu bikin gimana gitu ya. Susah. Nah, kalau untuk suka dan dukanya nih kalau di Pekat gitu, gimana tuh? Coba siapa dulu? Charles dulu jawab. Nah, Oke, suka dukanya itu banyak sih. Sukanya itu ketika lagi kumpul sama anak-anak gitu ya. Iya. Dari anggota, pengurus, apalagi kalau sampai pembina juga ikut, itu seneng banget gitu ikut kumpul barengan gitu. Kok jadi Pekat ini keluarga sangat besar gitu. Nyata Pekat ini banyak gitu, banyak anggotanya gitu, nggak cuma 1, 2 atau 3 orang gitu. Dan dukanya itu ketika membuat kegiatan, dukanya banyak, kadang kehujanan, kadang Oh iya benar. kita naik motor bolak-balik antar jemput gitu ya. Tapi itu kan sebuah kebanggaan terhadap diri sendiri dan terhadap organisasi yang kita emban ini. Iya gitu. benar. Harus diapresiasi itu jadinya gitu. Baik, mungkin menurut Teh Delisna gimana? Kalau dari aku sih ini ya, kebersamaan dari anak-anak Pekat ya, karena Oh, iya. orang-orangnya pada humble gitu ya, jadi bikin nyaman ke akunya. Nyaman tapi Nyaman tapi nggak jadian gitu. Itu lebih sakit gitu. baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya masih ada nih beberapa, boleh kan? Boleh dong. Lagi enggak ada urusan lain gitu? Enggak. Nggak ada. Enggak ada. Oke. Mungkin ya ini lebih ke organisasi gitu, lebih ke himpunan. Kunci utama gitu untuk kemajuan salah satu organisasi atau himpunan
Kayak misalkan pekat ini tuh menurut Teteh, menurut Akang gitu, kunci utamanya tuh apa sih? Gitu. Kunci utama itu yang pertama ya komitmen gitu ya, komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi yang diemban ini gitu. Dimana bisa bisa memajukan organisasi pekat ini gitu. Karena komitmen itu sangat penting gitu dalam menjunjung tinggi suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terutama itu kan, yang menjalankan tugas-tugasnya. Kalau kita nggak bisa komitmen dengan organisasi kita, gimana kita ingin komitmen dengan diri sendiri gitu kan? Iya, Sama benar. seperti itu. Itu aja deh aku. Mungkin dari Teh Delisna nih. Dari aku Ya gak apa-apa, santai aja, Bisa, soalnya aku kan ini bingung. lagi ngobrol Boleh diulang santai. tanya. Kunci utama untuk kemajuan suatu organisasi atau himpunan gitu, apa sih? di pekat bener ya. Iya. Mungkin kalau di pekat sendiri kita sebagai anggota ya harus pengertian saling mana ya, kalau misalkan antar anggota juga harus ini ya, harus berhubungan baik juga buat Iya benar juga. kelangsungan. Akrab gitu ya. Kayak menjalin persaudaraan Iya, gitu. persaudaraan yang tinggi itu bikin jadi pekat ini kan jadi maju gitu karena kita yang ini gitu. Menurut aku sih itu persaudaraan. Persaudaraan. Iya benar. Jadi kunci utama dalam kemajuan organisasi atau himpunan itu yaitu persaudaraan dan komitmen. Oke, bagus juga ya. Iya. Soalnya aku sendiri juga gitu merasakan hal itu. Baik, mungkin boleh bagi Boleh ngopi. sambil ngopi-ngopi gitu. Boleh dong, masa enggak Iya. gitu kan. Baik juga ya makanannya di sini. Iya. Iya banyak. Bagus, pekat ada kemajuan kalau seperti ini. Gitu. Mantap. Sekian lama nggak ketemu ya, nggak ketemu Iya, sama anggota, benar. akhirnya ketemu. Oh, udah menjalankan program kerjanya, salah satunya ini Pekat TV podcast pertama gitu. Mungkin ini ke pertanyaan yang terakhir ya, karena durasi cukup lama. Mungkin pertanyaan yang terakhir nih. Harapan apa aja sih untuk podcast ini ke depan, sama harapan untuk lembaga pers mahasiswa Pekat ini gitu. Oh, harapan aku untuk Pekat ini semoga ketika lengsernya kepengurusan 2021-2022 ini, semoga Pekat ini bisa lebih maju dari kepengurusan sebelumnya, dari kepengurusan aku Amin. depannya Iya. gitu ya. Dan bisa menjunjung tinggi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gitu. Dan bisa menjaga independensi atau standarisasi kulturnya LPM Pekat ini gitu. Jadi ketika kalian membawa nama Pekat dan membawa kepada kejelekan gitu, Pekat ini independensinya bakal turun gitu, turun drastis dan bakal melenceng ke suatu jalan yang organisasi yang berbeda dengan LPM ini gitu. Karena kan LPM ini ada suatu media pengkabaran baik televisi, video, dan penulisan gitu ya, dimana anggotanya diharuskan menguasai seluruhnya gitu, mulai dari editing, penulisan, terutama ditengahnya penulisan karena Pekat ya penulis kreatif, dimana menulis dengan kreatif, dengan berpikir kritis, wawasan sangat luas gitu. Karena Pekat juga berdiri sendiri dan adalah organisasi internal dan eksternal kampus gitu. Kita di bawah naungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tidama dan di bawah naungan FKPMB, Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung. Itu adalah suatu naungan FKPMB di lokal Bandung. Wow, apresiasi dulu buat Pekat guys. Oh ya, Pekat juga pernah menjabat menjadi koordinator Bandung Selatan yang menaungin 11 kampus di Bandung Selatan. Jadi apa yang Pekat yang memegang. Luar biasa sekali ya Sobat Pekat. Ternyata Pekat ini sudah berbagai macam itu gitu, berjejaring ke berbagai macam media gitu. Ya walaupun Pekat ini masih baru, jangan sampai masih baru tapi masih rendah. Yang penting walaupun kita baru tapi kita bisa meninggi gitu. Meninggi dengan cara karya-karya atau suatu jaring itu sangat luas gitu. Gimana caranya itu baik lagi kepada diri sendiri gitu.
luar biasa ternyata pemimpin umum kita Sobat Pekat. Luar biasa. Nah, kira-kira untuk harapan podcast kedepannya ini tuh gimana? Harapannya untuk podcast depan ini supaya semakin narasumber ini kalau bisa dari pembina, lalu bisa dari pembina itu dari pejabat-pejabat kampus, ketika udah pejabat kampus ke LPM lain atau ke media-media lain. Nah itu balik lagi ke diri kalian atau balik lagi kepada divisi televisi, gimana caranya untuk memajukan podcast LPM Pekat ini gitu kan. LPM Pekat ini untuk lebih maju lagi, dan tema-temanya harus selalu diperbarui, harus selalu dilihat lagi dari setiap podcast, setiap kegiatan podcast. Kita harus evaluasi ketika ini podcast ini apa kesalahannya, biar nanti podcast keduanya Ya, bisa lebih kayak bagus lagi. kekurangannya gitu dan kelebihannya. Baik, giliran Teh Delisna nih. Dari tadi diam mulu tuh guys. Dari tadi Teh Delisna diam dulu. Kira-kira nih harapannya apa buat kedepannya gitu? Untuk Pekat sendiri ya, mungkin jadi lebih maju lagi ya ke depannya buat nanti kalian pengurus selanjutnya. Apalagi nih akun Pekat harus ditingkatkan lagi, followersnya harus banyak, lalu like juga kalian ya harus ini. Pokoknya untuk Pekat semoga nanti kita lengserkan ya. Iya. Semoga kalian melanjutkan lagi ya proker-proker kita yang Insya Allah. Amin, buat amin, amin. kalian. Nah, kalau buat harapan podcast ini tuh kedepannya gimana tuh? Harapan aku semoga nanti podcast selanjutnya ya, harus ada podcast selanjutnya pokoknya. Iya, harus itu sih harus. Semoga narasumbernya lebih luas lagi. Terus semoga kalian lancar lah ya kalau misalkan Dan setiap podcast kegiatan. selanjutnya ya. Iya, Selanjutnya. amin, amin, amin. Dari kegiatan-kegiatan lain juga. Baik, mungkin itulah obrolan kami di podcast hari ini gitu. Ngobat ya, ngobat. Ngobat gitu. Obrolan apa? Singkat. Ngobrol bareng Bareng Pekat. Oh. Kita 1 2 3 gitu ya. Ngobat, ngobrol bareng Pekat. Nah, jadi itu tadi podcast Ngobat Ngobrol Bareng Pekat bersama pengurus Lembaga Pers Mahasiswa STI Tridharma Bandung. Untuk Sobat Pekat dimanapun kalian berada, jangan lupa pantengin terus Ngobat Ngobrol Bareng Pekat di channel YouTube Pekat TV. Pastinya akan lebih membahas hal-hal yang sangat menarik lagi, dan kemungkinan akan dan harus gitu ya mengundang tamu-tamu yang luar biasa pastinya gitu. Jangan lupa follow IG Pekat di bawah ini. Di bawah ini ya, guys. Oh iya, ada jargon nih, Kang. Wah, coba tuh. Aku bilang Pekat 3 kali, terus kalian bilang kritis, kreatif, independen. Oke, Baik. siap. Oke, 1, 2, 3. Pekat, pekat, pekat. Kritis, kreatif, independen. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Guys, mantap. Kesini dong. Kesini dong, kesini dong. Bye.